Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sutaria Aryaningsi SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Van Gosen berlandaskan teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu peserta didik memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Penekanannya bukanlah perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan yang menjadi orang yang memiliki inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sepakati, dan diyakininya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ada salah seorang peserta didik kelas 4 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 4, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus berkomitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat siang, Fir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kira-kira Firdaus tahu atau tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Kira-kira tadi Firdaus berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30. Terus sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 pas. Masuknya jam 7 ya. Tadi kira-kira Firdaus itu datangnya tepat waktu atau terlambat? Lambat. Tahu ya, tadi Firdaus datangnya terlambat. Kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Nah, benar, itu tidak baik. Tidak apa-apa datang terlambat. Ibu juga pernah loh datang terlambat di suatu kegiatan. Kita sebagai manusia juga pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi nggak apa-apa datang terlambat. Coba sekarang Firdaus ceritakan ke Ibu, kenapa sampai datang terlambat ke sekolah. Alasannya apa? Karena saya tidur malam. Kenapa tidurnya sampai kemalaman? Gara-gara nonton TV sama main game. Nonton TV sama main game? Tidur kemalaman karena nonton TV dan main game. Akhirnya bangunnya sampai siangan gitu, datangnya terlambat ke sekolah. Iya, betul? Betul. Nah, Fir masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal sekali pertama masuk kelas di kelas 4? Pernah? Apa? Komitmen. Nah, komitmen menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati ya. Iya. Nah, jadi komitmen itu adalah upaya kita menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Di antaranya komitmen kita apa? Masuk kelas. Masuk kelas lebih awal. Iya, masuk kelas
lebih awal. Nah, Ibu yakin Firdaus bisa menjalankan komitmen itu? Yakin, Fir? Yakin. Nah, bahwa komitmen itu bermanfaat loh untuk kita, Fir, ya. Jadi, nah Ibu mau Firdaus berupaya datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi. Berarti apa yang harus Firdaus lakukan? Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Berarti tidurnya lebih awal dan bangunnya lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, tidur jam berapa? Biasanya Firdaus tidur jam berapa? Jam 11. Anak sekolah tidur jam 11. Harusnya tidur jam berapa? Jam 8. Berarti mulai sekarang Firdaus tidurnya harus lebih cepat, ya. Tidur jam 8 agar Firdaus bisa bangunnya lebih awal, datangnya tidak terlambat ke sekolah, ya Fir? Iya. Nah, jadi Firdaus bisa melaksanakan komitmen yang sudah kita lakukan bersama. Jadi Ibu yakin Firdaus itu bisa melaksanakan itu dan menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih disiplin lagi ke depannya. Ya, Fir? Bisa ya, Nak ya? Oke, tos dulu kuningnya. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang Firdaus bisa kembali ke kelas dan belajar bersama teman-temannya. Ya, Fir? Oke, terima kasih, Fir. Skenario kasus 2. Ketika siswa kelas 4 sedang mengerjakan ulangan harian, saya melihat ada salah satu peserta didik yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 4, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam melaksanakan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Selamat siang, Zahira. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Kira-kira Zahira tahu atau tidak kenapa Ibu Ning panggil Zahira ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi Bu Ning lihat Zahira waktu ulangan itu melihat jawaban temannya, mencontek. Betul tidak? Iya, Bu. Jadi kira-kira mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi mencontek itu tidak baik, Nak. Nah, mencontek itu adalah sebuah kesalahan, ya. Ibu tahu, kita semua ini manusia pernah melakukan kesalahan. Seperti yang tadi Zahira lakukan. Ibu bukan mau mencari kesalahan Zahira, tapi Ibu mau membantu mengatasi permasalahan Zahira yang mencontek tadi. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tahu alasan Zahira kenapa sampai mencontek temannya. Coba ceritakan. Karena tadi malam tidak belajar. Kenapa sampai tak belajar? Karena main game di HP. Main game di HP. Gini, main HP sampai malam, ya? Iya. Benar, terus tidak belajar dan akhirnya Zahira tidak bisa mengerjakan soal ulangan, ya, dan melihat jawaban teman. Iya, Bu. Benar, benar nggak? Benar. Benar. Nah, Zahira masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat pada awal-awal dulu masuk di kelas 4? Apa di antaranya? Jujur. Jujur. Nah, jujur itu penting, Nak. Penting bagi kita, baik bagi kita, ya. Nah, sekarang Ibu tanya sama Zahira, apa kira-kira yang perlu kita lakukan, yang perlu Zahira lakukan agar tidak mencontek kembali? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Coba kira-kira apa? Mengerjakan semampunya. Itu dia. Mengerjakan semampunya dan apa lagi? Berdoa. Dan berdoa, ya. Nah, sekarang kapan Zahira mau memulai apa
yang sudah dikatakan tadi? Hari ini. Mulai hari ini? Ya. Oke, baik. Mulai hari ini Zahira akan mencoba melakukan apa yang dikomitmenkan di awal ya nak ya. Semoga kedepannya Zahira menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan jujur, ingat kita harus mengerjakan soal itu semampu kita. Dan terus belajar. Baik ya nak ya? Oke, semangat terus. Oke, makasih ya. Nah, Zahira boleh kembali ke kelas lagi, belajar bersama teman-temannya. Ya nak ya? Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Ayata, kelas 4E. Saya merasa senang tadi berbicara bersama Bu Ini. Saya tahu cara perbaiki kesalahan saya agar bisa datang ke sekolah tepat waktu, sehingga saya memiliki komitmen terhadap waktu sesuai dengan keyakinan kelas saya. Terima kasih Bu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira Mardiani Wibawa dari kelas 4. Saya merasa senang tadi berbicara sama Bu Ini. Saya tidak akan berbuat lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencontek lagi dan menjadi orang yang jujur. Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan: menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada peserta didik adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif peserta didik. Pada akhirnya, terciptalah budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.